Saudara, ramai sekali menjadi sorotan publik dalam satu pekan terakhir ini tentang mahalnya seragam sekolah dalam momentum penerimaan peserta didik baru di sejumlah SMA se-Jawa Timur yang angkanya mencapai 2 juta lebih. Ada yang mengatakan bahwa seragam sekolah yang belum dipotong, masih gelondongan, ini dikirim oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur ke seluruh SMA di Jawa Timur. Pertanyaannya, benarkah demikian dan adakah mafia yang bermain di balik ini semua? Untuk hal ini, saya akan membahasnya secara eksklusif bersama dengan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Haji Matur Husairi. Namun sebelum itu, simak beberapa berita berikut ini. Langsung saja saya sapa, saya akan membahasnya secara eksklusif bersama dengan Haji Matur Husairi, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Kabar baik, Kak Matur? Alhamdulillah baik dan sehat, meskipun sedikit capek ya sepulang ibadah haji selama 28 hari PP. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan sudah hadir di 0% Podcast. Pak Matur, terkait dengan sorotan publik yang ramai sekali diperbincangkan dalam satu pekan terakhir ini tentang mahalnya seragam sekolah di SMA negeri se-Jawa Timur. Ya. Angkanya tidak main-main nih Pak Matur, sampai dengan 2 juta lebih. 2,3 terakhir yang muncul di Madiun apa Tulungagung gitu. Oke, bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Iya, bicara pendidikan ini adalah urusan wajib. Undang-undang mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya atau minimal 20% dari APBN, dari APBD dan dari APBD tingkat 1. Dan ini menjadi sebuah komitmen jabatan publik, baik itu presiden, gubernur, dan bupati, wali kota. Nah, apakah kemudian semuanya sudah konsisten? Saya berprasangka baik bahwa semua pemerintahan, presiden, kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, wali kota sudah melengkapi atau melampaui malah Provinsi Jawa Timur pernah di angka mencapai 30 sampai 40% dari APBD yang kita miliki, yang totalnya sekitar dari 29 triliun sampai ke 31 triliun. Ini sebuah komitmen bersama. Karena apa? Wajar Dikdas kita ini diamanatkan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa wajib belajar bukan 9 tahun tapi menjadi 12 tahun. Di SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Jadi 12. Nah, persoalan kemudian di mana wewenang kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, kami hanya ngurusi SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta. Oke. Itu wewenang kami di provinsi sejak tahun 2017 setelah di take over. Dan pengambil alihan dari kabupaten kota ini pernah diprotes oleh Ibu Risma, wali kota Surabaya, dan akhirnya kandas juga kalau tidak di MK, di MA itu ditolak juga itu. Oke, baik. Gitu. Ada yang mengatakan bahwa mahalnya seragam sekolah di SMA negeri ya se-Jawa Timur ini karena kainnya, bahan gelondongannya dikirim dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ya, saya sebelum masuk ke urusan seragam ingin mengupas dulu tentang PPDB, ya, penerimaan siswa baru ini. Jawa Timur sudah menggunakan aplikasi PPDB ini dan kita merekrut siswa pendaftaran ini secara online. Amanat dari Kemendikbud Ristek Dikti itu
bahwa penerimaan siswa baru ini dilakukan secara online dan ada 3 jalur ya. Yang pertama jalur prestasi, kemudian ada jalur afirmasi, ini adalah mengakomodir calon-calon siswa yang dari keluarga yang tidak mampu, dan ini ada persyaratan nanti yang harus dipenuhi oleh wali murid atau wali siswa. Yang ketiga ini adalah zonasi, di mana sengkarutnya zonasi ini yang menjadi persoalan. Dulunya zonasi ini persyaratannya lumayan ketat. Siswa ini kalau toh harus pindah KK ya, dia dari kabupaten luar Surabaya umpama ketika mau sekolah di sekolah favorit, dia harus pindah minimal 1 tahun sebelumnya. Tapi yang terakhir ini katanya dirubah malah 6 bulan. Ini menjadi persoalan. Setiap regulasi, setiap kebijakan publik pasti ada celah ketika pembuat kebijakan ini tidak teliti dalam membuat regulasi itu, aturan main itu. Nah, PBDB ini kan pakai pergub. Ada pergubnya, kemudian diterjemahkan lagi oleh Kepala Dinas Pendidikan menggunakan surat keputusan Kepala Dinas mengatur juknisnya. Nah, persoalan kemudian apakah pendaftaran secara online ini dengan menggunakan sistem zonasi yang terakhir ini konsisten di situ. Nah, yang muncul belakangan ini adalah di mana jarak yang sebelumnya 2-3 tahun sebelumnya orang yang ingin sekolah di SMA 5 katakan, ini kan SMA paling favorit dan menjadi tempatnya para anak pejabat, anaknya para sultan kata kawan-kawan itu. Kalau dulu jarak yang ada orang yang tinggal di daerah Genteng ini menjadi tempat terdekat ke SMA 5. Sekarang sekarang malah menjadi jarak yang paling belakang. Kenapa? Karena rumah komplek di sekitar SMA 5 ini kemudian dipenuhi dengan orang-orang titipan yang ingin masuk ke kakaknya penduduk yang punya rumah di sekitar SMA 5. Aduh. Ini menjadi persoalan. Kok bisa? Nah, ini yang harus kita teliti lagi, kita telisik lagi. Apakah kemudian perpindahan anak dari kakak orang tuanya ke kakak, entah itu keluarganya, entah itu kenalan bapaknya, ini sudah diketahui oleh oleh Pemkot Kota Surabaya, oleh Kepala Dispenduknya, kepentingannya apa? Ini kok terjadi migrasi besar-besaran umpama, entah itu 1 tahun sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, ini tiba-tiba banyak orang mengajukan pindah domisili dan hanya 1 orang calon siswa ini pindahlah ke kakaknya siapa yang ada di sekitar sekolah favorit itu, di sekolah komplek itu, dan ini saya yakin bisa dideteksi sebenarnya. Kalau menurut Pak Matur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sudah mendeteksi hal ini atau bagaimana? Saya pikir kok sangat bisa lah. Artinya orang itu kan dilihat ketika dia mendaftar tentunya kakaknya disertakan. Kemudian kartu siswanya ketika dia SMP juga pasti diupload. Kemudian raportnya mungkin juga diupload di aplikasi itu. Orang kan tahu. Orang dinas pasti tahu, oh ini alamatnya dari sini. Ini kok kemudian pindah ke Surabaya berbondong-bondong hanya untuk mendapatkan istilahnya pendidikan yang layak untuk anaknya atau pendidikan yang favorit. SMA yang favorit gitu ya. Akhirnya konsep dari zonasi ini untuk pemerataan pendidikan dan pemerataan kualitas akhirnya nggak tercapai. Kenapa? Mereka yang punya akses, mereka yang punya link untuk melakukan perpindahan itu akhirnya bisa menyingkirkan orang-orang yang sebenarnya secara geografis dia punya hak untuk masuk di situ, tapi karena ini berbondong-bondong datang, orang yang dekat akhirnya menjadi tersingkir dengan sendirinya karena sistem akan menghitung jarak tempat tinggal dia dengan sekolah dan akhirnya menjadi yang terjauh begitu. Menjadi yang terjauh. Lebih parahnya lagi, kelurahan-kelurahan di Surabaya ini sampai berani mengeluarkan surat keterangan domisili.
Di Surabaya itu. Di Surabaya, bahkan di Jadi, Bangkalan juga jadi terjadi. Pak Matur, menurut Anda dari PPDB-nya saja sistemnya ini sudah tercium aroma-aroma yang kurang sedap. Iya, begitu sudah ya? bermasalah. Sudah Artinya bermasalah. saya sepakat dengan Pak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, yang mengkritisi sistem zonasi ini. Ya, ini merugikan warga Kota Surabaya dong. Oke. Pak Eri semestinya dia mengayomi, berharap warga Surabaya yang memang secara geografis punya hak untuk sekolah di tempat yang favorit sesuai dengan jarak geografisnya, itu kan hak mereka, warga Surabaya. Tapi diserbu oleh dari orang dari luar yang punya kenalan, yang punya akses, akhirnya orang-orang Surabaya tersingkirkan. Ini Dan kan rasanya itu tidak hanya terjadi di Surabaya saja. Oh iya, se-Jawa Timur begitu ya. disampaikan oleh Ombudsman, ini terjadi se-Indonesia, bahkan yang Se-Indonesia. paling parah itu di Jawa Timur. Oke, itu dari zonasinya. Iya. Oke, kalau dari seragam yang mahal yang menjadi sorotan publik dalam 1 pekan terakhir ini bagaimana tanggapan Pak Matur? Terkait dengan seragam, saya sejak aktif di NGO dulu sebenarnya memang menyoroti ini. Apa sih sebenarnya pentingnya seragam ini? Penyeragaman ini apa sebenarnya? Saya alumni SMA, semestinya kalau dulu saya nggak nganggur 3 tahun, saya tahun 93 sudah lulus semestinya. Tapi karena saya 3 tahun mandek di pesantren, akhirnya saya keluar tahun 96. Ya. Katakanlah kami yang lulusan tahun 90-an ke atas, ini dulu mengenal seragam ini hanya 2. Putih abu-abu dan pramuka. Nah sekarang banyak gitu Pak. Sekarang ini kan ada batik khasnya, ada ini, ada itu segala macam, dan yang akhirnya menjadi beban kepada wali siswa. Oke. Ya kan? Nah, sekarang kenapa ini kita sebagai orang yang berpendidikan, katakanlah Pak Menteri ini kan orang cerdas yang sekolah di luar negeri, kalau dia ingin mengaplikasikan ilmunya yang diperoleh di luar negeri, orang di Eropa, orang di Amerika dan seterusnya itu lebih mementingkan pakaian atau mementingkan otak. Otak Pak. Nah, kalau mementingkan otak, ngapain juga kita ngurusin seragam harus sama? Banyak banget macamnya begitu Iya ya. kan? Kalau memang kita konsisten untuk mencerdaskan bangsa, saya pernah di tahun 2017 itu kunjungan ke 5 negara bagian di Amerika Serikat. Aturan di sekolah ini adalah pakaian rapi. Oke. Seragam mereka tidak mewajibkan, meskipun ada mungkin beberapa sekolah yang masih punya seragam khusus gitu ya. Tapi di sana mereka lebih bagaimana rapi ini juga didefinisikan, ada foto anak sekolah cowok, kalau cewek begini, ini dikategorikan rapi. Kalau kita kemudian pengen konsisten sebenarnya, sekolah ini mau begah-begahan dengan atribut, atau dia ingin berkompetisi untuk bagaimana anak ini cerdas, anak ini kreatif dengan program-program yang dibuat di sekolah. Oke. Abaikan itu seragam sebenarnya. Malah kalau saya lebih ekstrim, kalau toh kemudian negara ini mau konsisten, udahlah kembalikan ke era kami dulu. Kami hanya punya putih abu-abu dengan pramuka, dan kami bebas beli di toko manapun. Sekarang yang terjadi malah ada sejumlah sekolah negeri di Jawa Timur ini mewajibkan untuk membeli di sekolah. Setelah ribut 1 pekan 2 pekan terakhir inilah ya, baru muncul kemudian statement dari kepala sekolah, dari bahkan kepala dinas pendidikan. Saya dikonfirmasi oleh teman-teman media, kami tidak mewajibkan membeli di sekolah asalkan warnanya sama. Ini kan bersayap. Boleh beli di luar asalkan warnanya sama. Saya di forum ini menyampaikan, kalau kemudian dropping kain seragam ini dibantah oleh oknum atau bahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur bahwa kami tidak ikut cawe-cawe umpama, lantas yang menawarkan kain seragam ke sekolah negeri se-Jawa Timur ini siapa? Kalau produsen, ya bolehlah, semuanya produsen boleh menawarkan. Tapi ini persoalannya karena ada penyeragaman warna, kemudian serat kain. Saya kok mencurigai ada satu produsen di Jawa Timur yang nyuplai untuk kebutuhan semua siswa SMA, SMK se-Jawa Timur yang negeri.
Dan produsen tersebut apakah ada kemungkinan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur? Saya kok selalu bersuudon ini bahwa ini pasti ada komunikasi, ada permainan dengan orang-orang di Dinas Jawa Timur. Saya tidak menyebut kepala dinas, tapi saya meyakini itu ada permainan dengan oknum di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Kacapdin yang ada di tiap kabupaten atau setiap kepala sekolah. Mereka ini kan hanya prajurit. Hanya korban begitu Hanya ya? korban, artinya itu produsen masuk ngedrop. Dinas Provinsi Jawa Timur kan tahu. Mau tidak mau harus diambil begitu? Harus diambil, dan mereka tahu sekolah di Bangkalan ada berapa sekolah, setiap sekolah penerimaan siswanya berapa. Oh, mereka punya remote di aplikasi kok, ketahuan. Oke, baik. Terus bagaimana korelasinya kalau menurut Pak Matur terkait dengan kampanye Gubernur Provinsi Jawa Timur dalam Perbup BPOPP nomor 33 tahun 2019 tentang pendidikan gratis di Jawa Timur. Ini menjadi kampanye Bu Gubernur kita ketika mencalonkan diri. Saya simak betul beritanya dan video-videonya ketika debat juga. Saya mengatakan apa yang disampaikan oleh Gubernur dalam kampanyenya, bahkan dalam programnya di setiap anggaran, di RKPD-nya, kemudian di APBD-nya, di RKA-nya, di Dinas Provinsi Jawa Timur itu terkait dengan Dinas Pendidikan, saya pikir ini ngapusi. Ngapusi itu maksudnya bagaimana? Bohong besar. Artinya kalau dikatakan gratis, ya seharusnya semuanya gratis. Tapi kan SPP-nya gratis sudah, Pak. Oke, SPP-nya gratis, tapi kemudian muncul sumbangan-sumbangan mengatasnamakan komite sekolah. Ini apa-apaan? Sumbangan bagaimana maksudnya nih? Kalau ada sumbangan yang ditarik untuk pengembangan pendidikan. Sumbangan yang ditarik untuk pengembangan pendidikan atas komite sekolah? Atas nama komite sekolah, dan komite hanya menjadi stempelnya sekolah. Dan saya punya bukti banyak tentang ini. Ada kartu seperti kartunya orang bayar SPP. Jadi ada bulan Juli sampai ke bulan Desember, kemudian nanti dari Januari sampai ke bulan Juni. Namanya bukan SPP, sumbangan. Bukan SPP begitu. Tapi sumbangan, infak. Yang ditempel siapa? Ya di kartu itu komite. Tapi yang menerima uang itu siapa? Ya pihak sekolah. Oke. Hal tersebut apakah dampak dari anggaran pendidikan di Jawa Timur yang kurang sesuai atau bagaimana? Kalau boleh tahu berapa sih Kak anggarannya? Anggaran kita pernah di angka 7 triliun. 7 triliun? Bayangkan, 7 triliun untuk anggaran Dinas Pendidikan. Nah, persoalannya begini, sekolah negeri ini setiap tahun ya, sebelum menjadi BLUD ya, ini kan disuntik dana oleh Pemprov Jatim, dana operasional. Kita tahu anggarannya berapa setiap sekolah. Beda lagi dengan anggaran yang 7 triliun tadi itu. Ya, termasuk itu. Jadi 7 triliun itu bagian di situ ada yang didistribusikan ke sekolah SMA, SMK negeri. Ini uang operasionalnya kita tahu per sekolah dapat berapa kok. Berapa ratus juta, berapa miliar, kita tahu. Dan itu disuntik setiap tahun ya? Setiap tahun. Kemudian ada dana BOS. Beda lagi itu? Beda lagi, dana BOS ini kan dari pusat. Kemudian yang BPOPP ini kita bantu lagi dari APBD. Aduh. Dana BPOPP ini tadi penggantinya SPP gratis itu. Oke. Cuman persoalan gubernur ini kan nggak mau tahu. Saya sering berteriak, kenapa ini nggak dipenuhi 12 bulan BPOPP ini? Karena BPOPP ini yang full 12 bulan itu hanya di tahun 2019. Di tahun 2020 berkurang, 2021 berkurang, 2022 berkurang, bahkan 2023 ini hanya dicairkan 5 bulan kalau nggak salah. BPOPP tersebut. BPOPP-nya. Nah, sekarang kalau pihak sekolah ini ngotot kami kekurangan dana untuk penyelenggaraan pendidikan, ayo buka-bukaan. Dana bosmu berapa? Dana BPOPP-mu berapa? Suntikan dari APBD Jawa Timur berapa? Ayo kita buka. Kamu gunakan untuk apa itu? Kan gitu. Nah, kenapa kemudian setiap kepala sekolah ketika didatangin oleh LSM, didatangin oleh wartawan, nanya tentang dana BOS dan di BPOPP, mereka takut untuk menjawab. Malah mereka lebih memilih untuk ngasih uang sangu
uang amplop untuk mereka agar tidak ngorek-ngorek tentang dana BOS dan dana BPUPP. Ini kan persoalan sebenarnya. Oke. Itu. Baik. Dan Pak Matur sebagai wakil rakyat juga penyambung lidah dari masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu ini Pak Matur, tentang bagaimana penyelesaian pembelian seragam yang mahal dan juga kemelut yang terjadi seperti yang Pak Matur sampaikan tadi. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ke depan, Pak Matur? Pertama, saya meminta gubernur, ya, karena beliau ini kan mantan aktivis, ketua Muslimat Pusat, kemudian mantan menteri, mantan anggota DPR beberapa kali, dan sekarang menjadi gubernur yang powerful di Jawa Timur. Tinggal panggil itu kepala dinas dengan semua perangkatnya. Saya tidak mau urusan seragam ditangani oleh dinas pendidikan. Bebaskan masyarakat Jawa Timur beli seragam di mana saja. Yang penting putih, abu-abu, dan pramuka. Itu loh. Kalau toh ingin ada seragam khusus umpama, ya dibuka saja pasarnya. Enggak perlu kemudian ini khas, ini khusus, ini butuh ini stempel cap sekolah dan segala macam. Kita ini penting atribut apa penting otak? Itu aja. Nah, kalau kemudian pihak sekolah lebih mementingkan atribut, lah ngapain kalian buka pendidikan, buka sekolah, buka toko aja. Anda mengatakan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur atau Dinas Pendidikan Jawa Timur ini bukan mencerdaskan, tetapi pembodohan. Apakah semua ini salah Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur atau dosa siapa saja yang bermain? Ya, Kepala Dinas kan pembantunya gubernur. Ya. Lah kalau gubernurnya kemudian milih pembantu yang nggak cerdas, ya orang-orang Jawa Timur ya nggak bakalan cerdas, kan gitu. Baik. Atau memang gubernurnya yang nggak care. Kalau gubernurnya cerdas, pintar, tapi nggak peduli, tidak sensitif, tidak apa ya istilahnya, berempati kepada kondisi masyarakat. Coba bayangkan kalau saya sebagai orang tua punya anak mulai TK, SD, SMP, SMA, dalam satu waktu saya harus menyiapkan uang untuk penerimaan siswa baru. Seragamnya saja dihitung berapa juta dalam kurun 1 bulan lah, katakan dia menyiapkan anaknya ketika diterima ini, mau beli sepatu, beli buku, beli seragam, atribut segala macam. Memang semua orang kaya ini. Baik. Yang tidak mampu gimana? Nah, sensitivitasnya sebagai seorang ibu, gubernur ini kan perempuan. Apa nggak mikir ke sananya? Apa dikira semuanya ini anaknya anggota DPR di Jawa Timur yang mau sekolah ini? Tidak. Kan nggak gitu. Nah, ini saya minta memang besok, insya Allah rapat paripurna akan saya sampaikan di gubernur kalau beliau hadir. Saya ingin sampaikan ini, bahwa sengkarutnya PBDB di Jawa Timur ini harus ada intervensi dari gubernur. Saya dengar kemarin informasi di salah satu hotel, gubernur mengumpulkan dinas pendidikan, kepala cabang dan beberapa kepala sekolah menandatangani fakta integritas. Apa gunanya fakta integritas kalau prakteknya tidak dikontrol? Hancur-hancuran di bawah. Ya percuma, akhirnya banyak yang teriak kan? Banyak yang teriak. Dan angkanya luar biasa sekali, teman-teman semuanya, di angka 2.300.000 ya. Kita ambil sampel gini, di Jawa Timur ini sekolah negerinya sekitar 733, ya. 733, katakan kalau setiap sekolah ini penerimaan siswa barunya 150 orang lah. Ini sudah ketemu 109.950.000. Kita kalikan harga seragam 1.800.000 saja sudah 197 miliar. Coba, ini satu produsen yang diambil oleh dinas pendidikan, dipesan oleh mereka. Ini ya, saya pesan dengan warna yang begini, serat yang begini. Saya pernah nyoba ya, beberapa tahun yang lalu. Kita minta seragam, kain seragamnya di salah satu SMA negeri, saya nggak mau nyebut di Surabaya itu. Kita cari itu di pasar Turi, kita cari di pasar Atum, nggak ada. Dan pasar-pasar grosir lainnya, nggak nemu Pak. Nggak dijual Pak, ini katanya nggak dijual bebas. Dan akhirnya kita coba beli kain seragam di luar, dipakai sekolah, dihadang oleh satpamnya.
Coba, ini pendidikan macam apa yang dimimpikan oleh seorang gubernur Jawa Timur? Jadi dari produsennya ini sudah tersistematis sedemikian Sudah baik dipesan. begitu ya. Sudah dipesan. Oke. Kita main kotor sekarang. Dari 197 miliar ini dikalikan umpama ada permainan katakan. Kita menduga saja. 20% saja di situ. Ini untungnya sudah 39,5 miliar. Apa enggak berpesta pora ini orang-orang dinas ini dengan jajarannya ke bawah? Aduh. Saya ingin tahu teman-teman yang ngomong tentang ini mau bongkar ini, nanti saya tantang kemarin pimpinan komisi saya panggil itu Bu. Oke. Dinas pendidikan, kita pengen ngomong bersama. Alhamdulillah direspon dan minggu depan ini katanya mau dipanggil dan saya akan mengklarifikasi semua ini. Dan kebetulan kemarin malam saya kedatangan seorang tamu, kepala sekolah. Dia menyampaikan sebenarnya begini Pak, kalau kami dilepas begitu saja untuk pengadaan seragam, katakan oke lah ini produsen datang menawarkan ke kita bisa menekan harga itu. Yang jelas kepala sekolah atau pihak sekolah pastilah mengambil keuntungan, tapi tidak akan sebanyak itu kalau bukan karena tekanan dari oknum yang ada di Dinas Provinsi Jawa Timur Yang harganya melambung begitu. Iya, karena dia minta fee. Saya khawatir ke produsen karena dia memberikan jalan untuk ke sekolah-sekolah negeri, dia dapat dari produsen, dari pihak sekolah dia minta lagi. Aduh. Saya lah nggak curiga tapi nuduh. Dan juga bisa membuktikan begitu. Saya gini aja, ayo kita buktikan bersama. Kalau kepala dinas pendidikan mengatakan kami tidak melakukan dropping umpama atau tidak kerjasama dengan produsen, kasih saya sampel dari kain yang ada di SMA itu 10 cm aja saya minta. Iya. Kita ambil sampling semuanya 10 sekolah, 5 sajalah, dari mulai yang putih abu-abu sama yang pramuka. Ayo kita bawa ke lab. Ada kan Sukovindo buka kok, kita serahkan ke ITS. Saya pengen tahu ini kain seratnya sama atau tidak bahannya. Kalau sama berarti dugaan kita benar bahwa ini dikondisikan. Kalau tidak sama, berarti kepala dinas pendidikan benar. Berarti sistematis mulai dari produsennya begitu Pak Matur ya. Dan kalau berbicara soal ini, mafia yang bermain di balik ini semua kalau menurut Pak Matur ini? Ya, mafianya banyak, tapi saya belum bisa mengidentifikasi personnya. Ciri-cirinya mungkin. Ya, paling tidak yang jelas tadi malam saya dapat informasi itu ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Tinggal nanti ketika dinas ini kita panggil di Komisi E, kita akan kejar terus itu. Kita akan kejar. Bahkan saya mohon kepada pemirsa, kepada semua wali murid yang ada di Jawa Timur, saya mohon dibantu potongan kain. Pasti ada lebihnya kain itu ketika dijahitkan. Bahkan kalau memang bila perlu saya berani ganti uang seragam itu yang beli kainnya, bawa kwitansinya ke saya, besok saya ngantor atau diantar ke rumah, saya beli. Mereka beli ke sekolah berapa, serahkan ke saya kwitansinya, saya ganti. Dan ini akan saya coba bawa ke lab nanti, entah ke Sukovindo, entah ke ITS. Saya pengen tahu, jangan-jangan ini dari semua sekolah sama. Warnanya, seratnya, berarti kan pesanan. Oke. Begitu. Baik. Jadi begitu, ini sekali parah sekali begitu Pak Matur ya. Dan kalau tidak dituntaskan sekarang, eman. Dan kebetulan saya lagi kenceng banget untuk membenahi ini. Pak Matur, sebelum kita tutup podcast ini, saya ingin Pak Matur untuk menyampaikan apa yang penting untuk didengarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan juga apa yang penting untuk didengarkan oleh kepala sekolah SMA Negeri Jawa Timur dan juga wali murid. Pak Matur. Pertama saya ingin meminta ke Kemendikbud, mohon dievaluasi PPDB ini khususnya yang zonasi. Dan saya yakin ini menjadi suara masyarakat se-Indonesia, rakyat Indonesia. Karena menurut laporan Ombudsman ini terjadi di semua provinsi dan yang paling parah di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, saya minta kepada gubernur menolehlah sedikit ke sebelah kiri dan kanannya. Lihat bagaimana ratapan
wali murid warga Anda yang ada di Jawa Timur yang tidak mampu, kemudian punya anak harus sekolah berbarengan mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Tapi kemudian mereka harus menerima kenyataan bahwa kebijakan gubernur yang mengatakan sekolah ini gratis ternyata bullshit, omong kosong, dan ini menjadi catatan sejarah. Dan ingat bahwa ini akan dipertanggungjawabkan nantinya, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Nah, untuk Kepala Dinas Pendidikan yang baru, Anda memasuki hutan belantara Dinas Pendidikan yang banyak harimau di sana yang siap menerkam dan banyak ranjau di dalam. Saya berharap Anda bisa bersih-bersih di dalam, memilih personel yang bisa membantu untuk membenahi kacaunya penerimaan siswa baru, kemudian polemik dengan adanya pengadaan kain seragam yang diseragamkan, dan saya duga kuat bahwa ini ada keterlibatan oknum di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, terakhir, untuk kepada semua stakeholder, teman-teman NGO, media, ayo kita kawal bersama. Saya sangat serius untuk mengawal ini sampai ada sebuah solusi yang meringankan masyarakat. Artinya seragam ini harus ada keputusan dari gubernur dan kepala dinas pendidikan. Rakyat Jawa Timur bebas membeli seragam sekolah, yang penting warnanya putih, abu-abu, dan pramuka. Urusan beda sedikit ya karena memang produsennya banyak. Sulit kalau kemudian menjadi satu produsen, namanya monopoli, apalagi kemudian difasilitasi oleh oknum yang ada di Dinas Pendidikan. Nah, untuk para wali murid, saya siap mengganti setiap sekolah negeri yang ada di Surabaya maupun di Bangkalan. Satu sekolah, satu murid, saya akan ganti uang seragamnya dengan catatan saya dikasih kwitansinya dan sisa potongan kainnya tidak banyak. Saya butuh paling tidak 10 cm kali 10. Dan ini akan saya uji coba nanti dibawa ke lab, entah itu di Sukupindo atau di ITS. Ingin saya buktikan kalau ini ternyata bahannya sama, berarti ini dugaan kuat kita akan terbukti. Ini dikondisikan produsennya oleh oknum di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Matur. Semoga ini dapat menjadi jawaban ya atas keresahan bagi seluruh wali murid, khususnya wali murid yang kurang mampu di seluruh Provinsi Jawa Timur, tentang bagaimana penerimaan peserta didik baru dan juga pembelian seragam yang begitu melambung tinggi harganya agar bisa terselesaikan dengan baik. Saya yakin sekali kalau hanya Pak Matur sendirian ini tidak mungkin bisa. Tidak mungkin. Saya butuh dukungan warga Jawa Timur, para wali murid, semua stakeholder. Ayo kita selesaikan urusan BPDB dan urusan seragam. Oke, baik. Semoga ini bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat Jawa Timur untuk ke depan bagaimana pendidikan di Jawa Timur lebih baik lagi sesuai dengan kampanye Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam Perbuk BPOPP nomor 33 tahun 2019 tentang pendidikan gratis di Jawa Timur dapat ditunaikan dengan baik dan dapat dirasakan dengan baik oleh seluruh masyarakat. Pendidikan gratis akhirnya apa? Pendidikan gratis berkualitas menjadi pendidikan gratis terbatas. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Pak Matur sudah hadir di 0% Podcast. Sama-sama. Sehat, sukses, dan amin. Murah rezeki selalu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Matur.